Oke guys, saya lagi berhadapan dengan showcase Polytron nih. Satu ini yang Anda bisa perhatikan. Inilah fungsinya ampere. Sebelum saya ganti kompresor ini dengan satu pintu LG, ini kompresor ini saya kurangin freon ini ampere tinggi sekali sehingga ini tidak dingin karena masalah ampere kompresor ini tinggi. Anda bisa saksikan videonya. Ini kalau seperti ini kemudian ada tulisan template di kompresor dan saya ganti dengan satu pintu. Tentu saya tambahin kapiler, kode ini 65. Jadi ini masuknya ini untuk dua pintu ini di kulkas LG yang FHO ya. Kemudian ampere ini saya kasih 09 karena ini kode ini adalah 65. Angin kipas ini anget, oke. Kemudian ini sudah pasti dingin. Saya menjamin dingin ini, karena ini menyengat ini. Ntar saya cabut, kemudian saya hidupin lagi. Ini sudah pasti ini hitungan jam ini ada etching es, jadi seperti itu, ya. Kemudian kapiler. Kapiler saya tambahin, ini sekitar 40 cm ini ya. Saya tambahin 40 cm ini. Oke, filter dan Anda saksikan videonya nih. Masalahnya dari awal ini ampere ini untuk menentukan. Semua ini di dunia kulkas yang bisa menentukan bahwa ini bisa hidup dengan lama kompresornya, ini tentu ampernya. Permasalahan PSI atau jarum ini urusannya ini belakang ini. Karena ampere ini menentukan 8 PSI misalkan. Ampere sudah berlebih, ini sudah pasti ini mampus ini kompresor. Oke guys, tonton dari awal nih. Oke guys, ini yang tadi saya unggah. Jadi ini konsumennya punya kompresor bekas LG satu pintu yang FHO dan sudah saya pasang. Kemudian kapiler saya tambahin, ini kodenya 65 ini. Jadi kode 65 itu kompresornya bekasnya. Saya pasang satu pintu, kemudian kapiler saya tambahin 40 cm, kemudian saya lilit di pipa balik. Ini sudah saya install dari filter, kapiler sudah semua, saya tinggal isi metil ini. Saya akan isi metil kira-kira 2 tutup ini. Oke. Jadi ini vakum sudah. Filter, kapiler ini semuanya sudah. Saya masukin metil. Kira-kira 2 tutup, kemudian saya langsung tutup. Kemudian buka lagi. Lepas. Ini supaya si metil ini akan naik ke pipa kondensor dan ke filter. Jadi kalau sudah kecampur freon ini akan cair kalau ada timbunan freon di filter sehingga ini tidak mampet ini. Jadi mengadakan langkah-langkah seperti ini saya biasa. Yang penting metil ini cukup 2 tutup. Ini kalau tes vakum juga ini bisa, ini saya tutup, ini vakum semakin habis. Tandanya di pipa isep tidak ada kebocoran. Oke, pipa balik evap tidak ada kebocoran. Ini saya tutup kemudian lepas lagi. Jadi uji vakum awal ini seperti ini bisa dipastikan juga. Oke, sudah saya cabut. Tentu saya akan pasang pengisian. Jadi saya akan pasang pentil isi nih. Filter vakum sudah semua. Terakhir ini pasang pentil pengisian. Oke, saya akan las pentil pengisian. Jadi langkah ini hampir bisa dikatakan ini langkah terakhir. Sudah saya pasang, saya las, kemudian saya colokin lagi nih untuk pastikan lagi bahwa ini nyedot yang saya pegang pentil pengisian, berarti ini las-lasan saya ini tidak buntu ini yang masuk ke pipa pengisian. Ini tinggal yang namanya disiapin. Freon siap diisi.
Ini tanggung, ini sisa sedikit, makanya saya buang ini freon. Jadi ini tinggal langkah terakhir, yaitu isi freon. Oke, sudah terpasang. Saya lagi pasang keran freon, tinggal vakum. Oke, saya pasang selang pengisian. Oke, kemudian saya masukin ke pentil pengisian, kenceng. Kemudian ini yang namanya vakum. Oke, ini yang namanya vakum. Kalau semakin habis, kira-kira tidak ada angin, tentu freon ini dibuka ini untuk terakhir ini. Artinya untuk mendorong sisa-sisa angin. Jadi freon saya buka sedikit sebentar, buka langsung tutup lagi nih. Fungsinya untuk habisin sisa-sisa vakum pada pemipahan. Kayak misalkan seperti ini, saya korek ini sudah tidak. Saya tidak mengadakan dengan langkah gelembung air ini, kelamaan ngapain ini, karena ini sama saja ini. Oke, saya buka freon, kemudian tutup lagi. Ini berharap freon masuk ke pemipahan, kemudian keluar ke vakum untuk mengeluarkan sisa. Jadi mengeluarkan sisa angin. Oke, ini freon yang luar, saya tutup. Oke, sudah saya keluarin ini freon 1 kali putaran. Saya tutup ini vakum. Oke, kode 65 ini untuk 2 pintu kalau di data kompresor ini. Kemudian ini bekas yang namanya kulkas LG 1 pintu, tapi yang evapnya ini besar. Oh, saya las vakum ini. Saya nunggu dingin sebentar. Oke, Anda perhatikan ini, kalau diisi, kalau masih panas jebol ini kena tekanan freon. Kira-kira sudah dingin. Kira-kira vakum yang baru dilas ini sudah dingin. Saya buka freonnya ini. Saya isi freonnya ini. Ini bisa diingat. 1 ini bekas kompresor 1 pintu. Kedua, kapiler ini ditambahin 40 cm ini. Bekas kompresor lama juga ini 2 pintu ini. Ini konten sebelum ini sudah saya keluarin bahwa ampere tinggi permasalahannya, sehingga ini mati, tidak dingin, kemudian hidup lagi, proses dingin, kemudian mati lagi berulang-ulang. Ini penyebab tidak dingin karena sering mati si kompresor karena ampere tinggi. Oke, saya pegang pipa pres. Kalau pipa pres ini anget, walaupun tekanannya masih di bawah 5, misalkan 3 atau 5, ini tandanya sirkulasi ini berjalan, atau tandanya tidak mampet di kapiler. Kira-kira seperti itu. Ini untuk kunci juga dari awal isi freon. Makanya yang namanya isi freon, kasus-kasus seperti ini kuncinya ini kapiler. Ini ngapain di flashing ini? Ini kunci di kapiler. Ini saya buka lagi karena belum maksimal. Saya akan uji nih, apakah di dalam benar sesuai kata saya bahwa kondensor ini hangat, kemudian di dalam ini ada proses dingin, atau tidak mampet atau buntu ini. Ya, saya pegang filter. Pipa pres semakin anget,
filter belum begitu anget ya, makanya freon masih saya tambahin. Pipa balik ini tidak ada dingin, saya tambahin freon nih. Saya buka lagi freonnya, artinya ini si filter belum ada anget, sedikit anget, ini artinya belum anget, berarti si freon ini belum maksimal, walaupun sirkulasi ini lancar ini. Saya buka tutup freon ini untuk pastikan bahwa kondensor semakin hangat sama dengan ini tidak ada kebuntuan, sirkulasi ini lancar. Jadi yang namanya tukang kulkas ini tidak nyari sendiri seperti ini tidak bakalan ketemu. Jadi yang namanya ilmu-ilmu seperti ini paling penting karena untuk perhatian sendiri, untuk pengingat ini. Saya akan lihat di dalam di evap ini, apakah ada dingin atau tidak berdasarkan kondensor anget. Saya lihat di dalam ini, ya. Ini permasalahannya tadi ada suara pengajian ini, jadi saya matiin mic-nya karena dekat masjid ini. Jadi suaranya ntar masuk ke mic saya, makanya saya ini menggunakan vokal bukan mic ini. Oke, saya pegang filter, sedikit anget, masih sedikit anget nih. Freon saya buka lagi. Freon ini buka tutup ya. Saya tutup lagi. Saya pegang pipa-pipa kondensor ini, yang di kanan, yang di kiri, ini mendukung atau tidak anget-angetnya, ini mendukung. Ini ampere juga saya catok, ini ampere ini 0 kode 65 2 pintu, saya menggunakan 09 ini, yang saya patok 09 ini. Kondensor anget semua, kemudian filter sedikit anget ini, belum anget banget ya. Saya akan tutup. Saya akan tutup. Jadi bisa dilihat dari hasil ini. Satu pintu ini kompresor bekas LG saya pasang ke showcase Polytron karena kompresornya ini ampernya tinggi. Oke. Saya tutup ini terakhir ini, termasuknya nutup pengisian. Oke guys, sudah saya tutup ini ya pengisian. Anda ntar bisa saksikan hasil. Oke guys.